Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas kudrah, iradah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Mudah-mudahan dengan doa tersebut kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan segala perintah-perintahnya dan istiqomah dalam menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa memegang teguh sunnahnya hingga akhir zaman. Sahabat MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah setelah beliau melaksanakan sholat subuh. Doa tersebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berbunyi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Dalam doa tersebut Rasulullah memanjatkan 4 hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-huda, kemudian yang kedua at-tuqa, yang ketiga al-afaf, dan keempat adalah al-ghina. Al-huda yang berarti hidayah merupakan kebalikan ataupun lawan dari ad-dhalal ataupun kesesatan. Nah, hidayah yang Allah berikan menurut Imam Raghib Al-Asfahani ada 4 macam. Yang pertama adalah hidayah yang Allah berikan kepada setiap mukallaf, baik berupa ilmu, kecerdasan maupun akal yang Allah berikan. Karena itu pada hakikatnya ilmu yang kita dapatkan dan ilmu yang kita miliki sejatinya merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam sebuah doa yang biasa kita panjatkan dan kita ajarkan, kita senantiasa meminta kepada Allah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berikanlah rezeki berupa pemahaman. Maka pada hakikatnya pemahaman yang kita miliki saat ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat misalnya dalam satu kelas, dalam satu ruang belajar, orang yang belajar di waktu yang sama, kemudian guru dan dosen yang sama, materi yang sama, tetapi kenapa hasilnya bisa berbeda-beda? Nah, itulah pada hakikatnya kecerdasan merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hidayah yaitu adalah hidayah yang Allah sampaikan melalui lisan para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul merupakan wasilah seseorang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi itu menyampaikan risalah Allah tersebut melalui Al-Qur'an. Karena itu dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa fungsi Al-Qur'an itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, dan juga hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kemudian yang ketiga adalah petunjuk ataupun hidayah taufik yang hanya dikhususkan kepada orang-orang beriman. Artinya tidak semua orang-orang beriman mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya orang-orang terpilih yang mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat adalah hidayah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sahabat MUI TV rahimakumullah. Kemudian pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa Rasulullah memanjatkan hal yang pertama adalah al-huda? Bukankah beliau seorang nabi? Bukankah beliau seorang rasul? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang biasa ditanyakan. Begitupun kepada kaum muslimin, ada pertanyaan-pertanyaan yang memang ditanyakan itu bukan karena tidak tahu,
atau bukan untuk mencari kebenaran, tetapi justru ingin bertujuan untuk menggoyahkan keyakinan ataupun akidah kaum muslimin. Misalnya dalam satu hari kita tidak kurang lebih dari 17 kali memanjatkan kepada Allah dalam salat kita yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tetapi makna ihdinas siratal mustaqim di sini seringkali dipelesetkan atau diselewengkan maknanya oleh pihak-pihak yang sengaja ingin menggoyangkan atau menggoyahkan akidah kaum muslimin dengan mengatakan bahwa umat Islam saja dalam satu hari masih 17 kali memanjatkan hidayah kepada Allah. Berarti kalau begitu dalam pemahaman mereka saat ini belum mendapatkan hidayah. Imam At-Tabari menjelaskan dalam tafsirnya bahwa makna ihdinas siratal mustaqim di sini bukan berarti tahsilul hasil. Tahsilul hasil itu adalah mengupayakan sesuatu yang sudah berhasil. Misalnya ketika seorang sudah mandi, kemudian diminta mandi lagi. Seorang sudah makan, diminta makan lagi. Tetapi ihdinas siratal mustaqim di sini adalah maknanya takmilul kamil, yaitu menyempurnakan sesuatu yang sudah sempurna. Jadi bagaimana dengan hidayah yang Allah berikan ini, kita meminta agar ditambah kesempurnaan tersebut. Kita minta ditambah untuk dikuatkan. Karena itu dalam hadis riwayat Sa'labah, ada seseorang yang hidup dalam ketauhidan, seorang yang hidup dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada akhir hayatnya dia meninggal dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengajarkan dalam Al-Qur'an sebuah doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Begitupun Rasulullah juga mengajarkan doa agar kita meminta kepada Allah ketetapan hati yang teguh dan istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sahabat MUTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian permintaan Rasulullah yang kedua adalah at-tuqa. At-tuqa merupakan ketakwaan, dan definisi ketakwaan dari berbagai macam pengertian, diantaranya adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu mengerjakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Bahkan kalau kita perhatikan seluruh ibadah yang kita kerjakan itu muaranya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat misalnya, kemudian ibadah saum atau puasa yang akan kita kerjakan sebentar lagi di bulan Ramadan, di ujung ayatnya adalah la'allakum tattaqun. Begitupun ibadah-ibadah lain dan banyak sekali keutamaan-keutamaan orang bertakwa. Yang ketiga adalah ifah ataupun al-afaf. Afaf adalah meminta kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang mengandung kepada dosa dan kemaksiatan. Rasulullah ketika bersama para sahabat pernah ditanya, ya Rasulullah, an aktsarin nas yudkhilul jannah, amalan apa yang paling banyak membawa manusia ke dalam surga? Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Rasulullah kembali ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling banyak mengantarkan manusia ke dalam neraka? Kemudian Rasulullah menjawab, al-lisan wal fard, yaitu lisan dan kemaluan. Kemudian yang keempat adalah al-ghina. Al-ghina di sini bukan kekayaan materi tetapi kekayaan jiwa. Karena itu Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang berislam, wa ruziqa kafafan, dan diberikan rezeki yang cukup, wa qanallahu bima atahu, dan Allah memberikan sifat qanah terhadapnya. Demikian sahabat MUTV doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah, dan di antara hikmah yang dapat kita petik adalah yang pertama, bahwa hidayah merupakan prerogatif ataupun hak wewenang Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah berusaha, tapi pada hakikatnya kalau Allah belum berkehendak, maka hidayah tersebut tidak akan diberikan kepada orang tersebut. Dan kedua adalah bagaimana kita senantiasa meminta ketakwaan, dan ketiga menjaga diri dari hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam dosa dan kemaksiatan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bermanfaat. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.